saudara baca yang kenal. Kitab Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1. Terima kasih. Ayat yang ke-20 1 sampai ayat yang ke-25. Saya akan baca yang ganjil. Mari saudara saya undang berdiri dan saudara menyimaknya. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Jadi perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Jadi saudara tidak memilih mau jadi pendengar saja atau mendengar dan menjadi pelaku firman. Itu pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau jadi pendengar saja ya tidak apa-apa. Itu risikonya kamu tanggung, risikonya saudara tanggung sendiri. Begitu. Bahasanya memang tidak enak, tetapi ya itu memang kenyataannya seperti itu. Saudaraku, orang bisa punya ketulusan, orang bisa punya kerendahan hati, ya orang bisa sombong dan lain sebagainya, itu pilihannya, ya toh? Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya semuanya itu karena pembentukan. Karena saudara mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman, itulah yang saudara bisa rendah hati, ya saudara bisa sadar, saudara bisa menjadi orang-orang yang setia. Kita lihat, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat yang ke-22. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Puji Tuhan. Saya persilakan dulu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini penting sekali buat saudara dan saya mengetahuinya, karena firman ini sudah sering kita dengar. Maka ada firman juga yang mengatakan mendengarkan itu lebih baik daripada korban. Saudara bisa korban apa saja, tapi kalau saudara tidak mau mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dan saudara tidak mau berusaha untuk melakukannya, berusaha, kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan firman. Jadi berusaha, berjuang, punya keinginan, punya satu antusias untuk dapat melakukan firman itu. Melakukan. Mengampuni orang, saudara pikir gampang. Tidak, mengampuni orang itu susah, saudara. Ya. Tetapi kalau saudara bisa melakukannya, itu luar biasa. Ya, saudara. Jadi itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu, di dalam hidup saya juga. Nah, seperti itu. Nah, saudara, menjadi pelaku firman itu adalah keinginan Tuhan. Ya. Jadi mendengarkan dan melakukan firman itu. Bukan kita mendengarkan firman lalu kita lupa. Ya, firman tadi itu apa? Ya. Jadi banyak orang pergi ke gereja, ditanya, setelah sampai di luar ditanya, tadi kok dengar firman itu ayatnya apa? Aduh, macam kayak Matius kah atau Markus kah, saya lupa.
Nah, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya, saudara. Nah, saudara, kita lihat ya, ini adalah cermin di mana seseorang itu sedang mengamati mukanya di depan cermin. Bagaimana mukanya? Itu dia tahu persis, ya, tahu? Kalau ada mungkin lipstick yang melenceng ataupun alis mata ini, oh biasanya kan begitu. Biasanya malah dibuat sengaja dibuat melenceng begitu, toh begitu. Jadi supaya kelihatan tambah keren begitu. Nah, itu saudara tahu, ya toh? Kalau kelebihan pun saudara juga tahu, ya toh? Nah, itu seperti itu. Itu yang benar, ya, seperti itu. Jadi dia ada bisa koreksi, dikoreksi. Oh, ini terlalu panjang nih alisnya, dia harus dipotong, harus dibersihkan. Nah, saudara tahu. Tetapi kalau saudara tiba-tiba mengamati dan saudara tiba-tiba lupa, atau tidak saudara koreksi, lalu nanti saudara berjalan, saudara bisa bayangkan waktu saudara masuk pesta itu orang akan berjalan. Orang ini alisnya paling aneh di dunia ini, seperti itu, ya toh. Nah, itu yang jadi persoalan. Atau lipstiknya lewat, lipstiknya lewat begitu itu kan ada toh kan, kalau baju itu kan lipstiknya dibuat lewat gitu, begini supaya dia menarik perhatian. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang seringkali kita alami di dalam hidup ini. Saudaraku, firman Tuhan bilang apa, kita maunya lebih dari itu, ya toh. Bahkan karena apa yang kita dengar, toh, dan kita melakukannya itu tidak seperti apa yang kita dengar, seperti itu. Nah, ini persoalan, ya. Yang di sebelah sana lagi, ini kucing ya, kucing. Dia waktu dia bercermin, dia kaget setengah mati. Kenapa saya kan jadi harimau begitu, saudaraku? Karena kucing ini merasa yakin bahwa dia ini harimau, maka dia mulai bertingkah. Kan ada banyak orang dalam kehidupan seperti itu, toh. Jadi begitu dia lihat, wah, saya ini ternyata sekarang so hebat, so mantap, jadi dia mulai bertingkah, hidupnya mulai bertingkah. Nah, saudara, itu tidak sesuai dengan firman. Nah, saudara, yang betul adalah orang itu menyadari, oh ternyata saya ini begini, jadi saya harus berubah, ya. Saya harus berubah. Kalau saudara tidak berubah, saudara rugi, ya toh. Nah, saudara rugi seperti itu. Nah, saya ingat ada dalam satu artikel atau satu TikTok, saya lupa, tapi saya ingat begini, saudara. Ada seorang bapak ini, dia bersama dengan anaknya. Tiap pagi anaknya didoakan, lalu anaknya dibacakan satu ayat firman Tuhan. Dia berjuang terus seperti itu. Dan saudara, bapak ini begitu setia, ibadah tidak pernah bolos, dia tidak pernah bolos, ya. Dia selalu berjuang untuk terus ibadah. Nah, saudara, pada kebanyakan di gereja itu kan kebanyakan bapak-bapak itu kan susah untuk ibadah. Bapaknya bilang, sudah kamu saja yang pergi, sudah kamu saja yang pergi, kan begitu kebanyakan begitu. Bapaknya tidak mau ikut pergi untuk ibadah. Nah, saudara, tapi bapak ini dia bilang Pak Pendeta, dia ditanya sama pendetanya, kenapa kok kamu ini saya lihat paling setia sekali beribadah? Oh iya Pak Pendeta, sebab saya tahu bahwa firman Tuhan itu dia dan amin. Dia berusaha. Pak Pendeta, saya berusaha untuk berjuang, ibadah hari Minggu, ibadah PKB, ibadah apa saja saya berusaha untuk saya datang. Karena apa yang saya kerjakan ini, itu nanti berdampak ke anak cucu saya. Seperti itu.
Kalau saya tidak benar, maka anak cucu saya juga tidak akan benar. Seperti itu. Dia bilang begitu. Jadi, saudara, apa yang terjadi? Dia kasih saya kutip satu ayat. Salomo itu banyak lakukan dosa, saudara. Dia punya selir-selir, punya gundik-gundik, punya istri itu sampai 1000 begitu. Sehingga dia mengikuti keinginan istrinya. Setiap istri-istri yang di luar sana yang penyembah berhala itu Salomo ikut. Jadi begitu sekali, banyak sekali dosa. Tetapi Tuhan bilang apa? Salomo, saya ingat bapakmu Daud, jadi saya tidak hukum kamu. Ada ayat bunyinya seperti itu. Jadi saudara, makanya saya berjuang untuk keluarga saya berjuang untuk anak-anak saya. Bisa saja nanti anak-anak saya lakukan kesalahan, tetapi Tuhan bisa bilang seperti bilang kepada Salomo, karena ayahmu Daud, Salomo, saya tidak hukum kamu. Nah, ayat itulah yang dia pegang dan dia berusaha untuk setia menjadi seorang bapak yang baik. Nah, saudara, menjadi pelaku firman itu memang tidak mudah, tetapi menjadi pelaku firman itu adalah pengorbanan, saudara. Karena keinginan hati kita, kehendak kita itu berbeda dengan apa yang Tuhan firmankan. Seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita koreksi, kita lihat hidup kita masing-masing. Kalau ada yang tidak benar dalam hidupmu, dalam hidup saya juga dikoreksi. Memang dalam beberapa hari ini saya memang saya kurang begitu sehat karena terkait dengan lambung. Jadi saya makan juga kayaknya susah sekali, makan juga rewel sekali. Tetapi saya percaya bahwa semuanya ini ada maksud Tuhan, semuanya itu ada rencana Tuhan. Saudara, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Saya cuma dengar apa yang Tuhan katakan, menjadi pelaku firman, saudara. Nah, saudara, kita bisa lihat, coba saudara renungkan, ya, begitu banyak mukjizat yang Tuhan buat untuk bangsa Israel. Nah, kitab Keluaran itu menyatakan bahwa bangsa Israel itu pada saat tidak ada air, dia bersungut-sungut dan dia marah. Lalu Musa berdoa, Musa minta, saudara. Pertama memang Musa disuruh pukul dan air itu keluar. Tetapi air yang keluar itu ternyata pahit, ternyata pahit. Makanya dia tempat disebut marah, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saat juga tidak ada roti atau tidak ada makanan, Tuhan kirim mana. Mana itu roti dari surga. Ya, rasanya seperti apa, saya juga belum tahu rasanya. Tetapi di dalam Alkitab itu ditulis bahwa rasanya asin dan ada rasa enaknya lah, seperti itu. Kemudian tidak ada daging, Tuhan kirim juga burung puyuh, sampai orang rakus makan daging ini sampai dia mati. Jadi makannya terlalu banyak daging ini sampai dia mati. Tetapi bangsa Israel itu, saudaraku, sudah banyak mukjizat, sudah banyak yang dia lihat dengan matanya sendiri, tetapi dia tetap bersungut-sungut. Sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu tidak kurang atas hidupmu, tetapi kita ini masih selalu bersungut-sungut. Kalau kita hidup dan ada sampai hari ini, itu karena anugerahnya, itu karena kemurahannya, saudara. Seperti itu. Nah, saudara, ini yang saudara harus pahami dan saudara mengerti. Mukjizat itu selalu ada dalam hidup setiap saudara dan saya. Begitu. Nah, jadi ini yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti
untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi bangsa ini tetap bersungut, sehingga membuat kecewa. Sepertinya hati Tuhan itu tidak bisa terima, dan murka Tuhan itu turun atas bangsa, yaitu ular beludak atau ular tedung, ya, ular tedung itu memakut mereka. Ular tedung itu memakut mereka dan mereka mati. Tetapi Musa itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, lebih baik kalau engkau bunuh bangsa ini di padang gurun, nanti apa kata orang, apa kata dunia. Lebih baik engkau hapus saja namaku dari kitab kehidupan. Jadi Musa minta supaya namanya dihapus. Sudah. Jadi tetapi akhirnya hati Tuhan surut. Dan doa-doa Musa ini begitu hebat. Saudara, itu yang saya kasih. Demikian doa-doa hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, doanya berbahaya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Jadi jangan ada orang yang mengolok-olok hamba Tuhan. Jangan ada orang-orang yang melawan, bahkan memberontak dengan pemimpinnya, dengan gembalanya. Jangan ada. Karena itu sangat-sangat berbahaya. Saya ini, biarpun saya juga dulu di sekuler itu di dunia, saya ini orang yang paling taat dengan pemimpin. Saya kerja di mana saja, saya paling taat dengan pemimpin. Tidak pernah saya melawan, tidak pernah. Saya pasti selalu pertama mendengarkan dulu. Kalau pemimpin berbicara itu saya mendengarkan. Setelah mendengarkan, mana yang merupakan instruksi, langsung saya terima. Mana yang merupakan teguran, kalau itu benar saya terima. Tapi kalau tidak benar, saya pun akan memberitahukan yang benar seperti ini. Nah, saudara, harus seperti itu. Dan itulah yang membuat banyak pemimpin-pemimpin di mana saya bekerja, mereka senang sekali dengan saya. Senang. Artinya bahkan pemilik perusahaan pun senang. Sehingga ada bonus-bonus atau ada hadiah-hadiah khusus yang mereka berikan kepada saya, seperti itu. Jadi waktu saya kerja di Surabaya di pabrik sabun, kemudian saya kerja juga di pabrik keramik, saya kerja juga di sawmill ya waktu itu di Kalimantan, di Tanjung Katung. Kemudian saya kerja lagi di Sampit, di PT Meranti Mustika. Terus kemudian terakhir saya kerja di Surabaya, pasar pabrik, di PT Gerges Jaya. Semua sama. Bahkan pabrik itu proyeknya 6,5 bulan, ya, itu pabrik pengeringan kayu. Itu kita cuma kerjakan 3,5 bulan saja selesai. Jadi saya memang buktikan betul-betul saya kerja sungguh-sungguh. Ya, kalau makan juga sungguh-sungguh, seperti itu. Ya, semua harus sungguh-sungguh. Jangan kita makan sungguh-sungguh, tapi kita malas-malas itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi saudara, seperti itu. Dan saya setiap saya kerja di perusahaan itu, saya selalu terima bonus. Waktu di Gerges Jaya itu begitu proyek selesai, kamu minta apa? Saya bilang saya minta sepeda motor. Terus yang kedua saya minta gaji naik, dan yang ketiga saya minta makan ini, kasih makan yang enak karena ini makanan tidak enak. Oh bos, dia marah sekali juga. Oh, kenapa makan tidak enak? Saya cerita. Gitu. Saudara, dan itu semua digenapi. Langsung hari itu jam itu juga langsung sepeda motor itu ada. Jam 10 pagi sepeda motor langsung tiba. Saya langsung bisa naik sepeda motor hari itu juga. Nah, saudara, seperti itu. Ya, lalu kemudian saya kerja di Wapolda Mutiara Timber ini. Itu untuk keluar dari perusahaan yang pengeringan kayu ini sangat susah sekali.
Saya kerja dengan gaji yang besar di PT Waskita. Tahun 90, tahun 89 itu saya punya gaji sudah 1,5 juta. Tahun 90 lebih itu gaji saya sudah 2 juta. Sepeda motor baru 1.100.000, 1.200.000. Yamaha, Honda, BP itu cuma 1.100.000, 1.200.000. Nah saudara, itulah yang terjadi. Saudara, karena apa? Karena kita mau mendengarkan, lalu mau melaksanakan apa yang kita dengarkan. Itu di dunia, di dunia. Bagaimana dengan saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan? Memang Tuhan itu nggak kelihatan. Saudara pikir ada apa? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada. Itu tidak ada masalah itu. Kita berbuat dosa juga tidak ada masalah. Hati-hati. Saya mau beritahu, hati-hati. Saya mau beritahu, hati-hati. Kok kira Tuhan tidak tahu? Tuhan lihat. Tuhan itu matanya seperti lampu sorot. Ini firman Tuhan bilang, matanya seperti lampu sorot, menyorot. Jadi engkau mau sembunyi di mana, sampai ke lubang di bawah laut pun dia akan lihat, dia akan tahu. Jadi ada resiko, ya, saudara. Kalau saudara tidak menjadi pelaku firman seperti itu. Nah resikonya adalah itu nanti berdampak juga ke anakmu, ke cucumu. Ya. Makanya bapak ini dia bilang, Pak Pendeta, saya akan setia sampai mati. Saya akan setia sampai mati. Artinya supaya nanti kalau toh anak saya ada berbuat kesalahan, Tuhan bisa bilang seperti Daud ayahmu berbuat. Aku melihat Daud ayahmu, aku tidak menghukum kamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini perkara yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Jadi kalau orang tua itu benar, maka anaknya akan benar. Kalau orang tuanya tidak benar, itu persoalan. Kalau orang tuanya benar, anaknya belum benar, ya coba kita berusaha benarkan dulu anak-anak kita itu. Seperti itu. Nah, saudara, memang berbagai cara ya, Tuhan itu berfirman. Tetapi saudara, sering kali kita tidak mau mendengarkan dengan baik. Ya, jadi ular pedung ini memakut dan membuat mereka mati, sehingga Musa berdoa dan minta kepada Tuhan. Lalu dipasangnya patung ular pedung itu. Siapa yang melihat ular tembaga ini, dia tidak mati, dia hidup. Nah, saudara harus paham akan hal ini, memahami akan hal ini. Ya, saudaraku, dia hidup. Jadi tetap Tuhan itu sebenarnya tidak rela kalau murka itu harus datang. Tetapi seringkali kita tidak mau sadar dan tidak mau menyadari. Nah, saudara, sehingga apa? Generasi tua itu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Hanya generasi yang lahir di padang gurun, yaitu generasi Yosua, ya, yang paling dekat dengan Musa itu Yosua, dan generasi Kaleb itu yang diizinkan. Karena dua orang ini bersama dengan temannya 10 pengintai, jadi itu hanya 2 saja ini yang mengatakan bahwa negeri itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang diberkati, negeri yang tanahnya adalah emas, tanahnya adalah besi. Hanya 2 orang saja, tetapi yang 10 mengatakan, memang yang 10 mengatakan kita tidak akan bisa masuk negeri. Sebab negeri itu kotanya berkubu, bentengnya begitu kuat. Baru kita ini kecil macam kayak belalang, orang itu raksasa. Sekali diinjak kita mati. Itu kata yang 10. Tetapi 2 orang tidak. Negeri itu sudah diberikan kepada kita.
Tuhan sudah memberikan kepada kita, dan kita harus masuk dan mendudukinya. Nah, saudara, ini generasi ini yang sekarang ada, ya, generasi ini, generasi Yosua. Ya, kita sudah profetik generasi Yosua dengan api unggun yang besar itu di kepala Pulau Biak ini di Sowek waktu itu. Ada sekitar 700 dan 800 pemuda. Kita sudah profetik generasi Yosua. Itu tahun berapa itu? Videonya masih ada ya? Seperti itu. Nah, saudara, itu yang terjadi. Dan kita akan melihat generasi ini akan bergerak. Ya, kita ini sebenarnya kalau dikatakan ya sudah jadi veteran sebenarnya, tetapi kita merasakan bahwa dari generasi yang ada ini masih belum mereka bergerak itu belum seperti kita waktu kita muda, belum nggak ada apa-apanya sama sekali, seperti itu. Nah, ya, belum. Jadi makanya saya berdoa dengan Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan beri saya tubuh yang sehat kembali. Kalau boleh berat badan saya bisa turun. Dan puji Tuhan, memang saya ada turun 10 kilo, saudara. Saya ini turun 10 kilo. Ini tidak main-main ini, 10 kilo sudah turun. Kemarin saya timbang sudah 110,1. Karena berat badan saya kemarin itu 120. Bahkan pernah 122. Sehingga kayak King Kong, besar. Makanya terkenal dengan pendeta besar. Cuma besar badannya, saudara. Nah, saudara, itu yang terjadi. Nah, saudara, kita lihat yang berikut adalah dengan berbagai cara Tuhan itu berbicara. Tetapi seringkali kita mengabaikan, seringkali kita tidak peduli sama sekali dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tidak peduli. Ya, ayat 33 14. Karena Elohim, karena Bapa Yahweh itu berfirman dengan 1-2 cara, akan tetapi orang tidak memperhatikannya. Orang tidak mau mendengarkan. Nah, kalau gagal paham untuk mendengarkan, seperti itu repot, saudara. Jadi dia tidak akan bisa memahami. Apalagi kalau diajak berbicara, tidak memperhatikan. Saudara, itu repot. Karena dia tidak akan mengerti. Sehingga kalau saudara kita rapat di dalam satu perusahaan, itu dia berbicara cuma 1 kali. Saya mau begini, 1, 2, 3, 4, 5, begitu. Ini yang harus kerjakan bagian ini. Bekerja sama dengan ini. 2, ini harus begini. Harus ini yang tanggung jawab, yang harus bantu ini. Koordinasi dengan ini tuh. Itu begitu, saudara. Itu kalau saudara tidak dengarkan, maka saudara akan lulak lolo. Ini bahasa Jawa Timur, gitu. Bahasa Jawa Timur. Tidak tahu bahasanya bahasa dari mana. Lulak lolo itu, saudaraku, lulak lolo itu seperti kayak kerbau dia toleh kiri kanan. Wah. Dia toleh kanan, dia tidak tahu. Itu lulak lolo. Ya, jadi sama juga dengan di tempat yang gelap, saudara disorot matamu. Ya, lulak lolo juga. Nah, saudara, apa kita mau jadi orang yang lulak lolo? Di sini ditulis orang yang bodoh. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam, jangan sampai hal itu terjadi. Apalagi kalau sudah tutup telinga, tidak mau mendengarkan firman. Jangan sampai itu terjadi. Itu sangat berbahaya untuk hidup kita. Coba kita ucapkan firman saja, katakan firman saja. Katakan. Itu ada kekuatan yang besar. Ya. Dan firman itu akan bergerak. Firman itu akan bekerja, mengubahkan kita. Dan iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat. Katakan, ucapkan. Begitu.
Seperti itu. Nah, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Coba saudara ada yang satu orang bisa baca ini. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saudara dengarkan firman ini baik-baik supaya saudara mengerti. Karena ini adalah dasar, kembali kita ke dasar, kepada fondasi hidupmu, fondasi hidup saya. Yang benar itu seperti apa? Seperti itu. Nah, kalau saudara tidak mendengarkan dengan baik, ya, saudara mengabaikannya, saudara melupakannya, seperti orang yang berdiri di depan cermin, dia sudah lihat mukanya, ada yang salah, dan tidak mau memperbaiki, tetapi melupakan itu semua, itu persoalan besar. Seperti seorang bapak tadi yang mengatakan, Pak Pendeta, karena ditanya pendetanya, saya mau setia, apapun saya akan setia. Saya akan setia dengan istri saya akan setia dengan anak-anak saya akan setia dengan gereja. Ibadah PKB, ibadah apa, dia tidak pernah tidak datang, dia selalu datang. Dan itulah yang terjadi. Seperti, saya ulang sedikit lagi, seperti Salomo pada waktu dia berbuat dosa, dosanya begitu banyak. Tetapi firman Tuhan berkata, seperti karena ayahmu Daud, Salomo, aku tidak menghukum kamu. Saudaraku, jadi diperhitungkan. Tetap itu diperhitungkan. Orang tua, sepak terjang orang tua itu menentukan kehidupan anak-anaknya berikutnya. Saudara, itu yang harus saudara perhatikan. Nah, dasarnya itu adalah Kristus. Mari, tolong baca, Pak Rubino. Ya. Tolong baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Iya, rumah itu tidak rubuh karena dia mendengarkan firman dan mendirikan rumah di atas batu. Rumah itu tetap kokoh dan kuat. Terus, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Dia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Turun hujan dan datang banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tidak ada cerita lagi. Jadi orang tua, saya minta jadilah teladan buat anak-anak kita. Ya. Memang generasi kita ini sekarang ini, generasi Z ini, itu beda sekali dengan kita. Ya, generasi sekarang itu adalah generasi yang saya boleh katakan generasi yang ada di zaman teknologi. Jadi beda sekali. Kalau saya ada berapa generasi, jadi kita sudah alami semuanya. Tapi kalau anak-anak yang baru lahir umur 80, itu kan mereka tidak alami seperti kita. Mereka tidak alami. Kita dulu betapa susahnya kita mencari penghidupan. Ya untungnya saja saya ada di jalan yang betul. Saya dulu sudah berpikir kalau saya mau benar-benar, kalau saya mau jadi penjahat, saya mau jadi penjahat yang hebat. Dulu saya pernah punya pikiran begitu. Jadi penjahat, jadi
kepala mafia sekalian itu lebih bagus. Tetapi janganlah kalau bisa. Tetapi dulu itu termasuk saya salah satu orang yang punya pikiran seperti itu. Jadi saya mau kerja yang betul, betul. Nah, makanya saya punya modal karena saya dengan orang siapapun saya tidak takut. Kalau saya takut, aduh, kita ini pernah ada di hutan Kalimantan. Di hutan Kalimantan, Kalimantan Tengah itu, dulu yang sekarang jadi ibu kota presiden itu Panajam apa semua saya pernah masuk. Saudara, kita pernah hidup di hutan Kalimantan. Apa yang kita jumpai itu ular besar-besar, yang panjang sampai 5-6 meter, makan kambing, makan manusia. Tetapi hari itu juga dengan teman-teman kita bisa tangkap ular itu dan kita potong, kita makan. Ini betul, dan ular itu enak sekali. Kita tidak takut. Saya punya rambut itu gondrong panjang segini. Itu anak-anak kalau lihat fotonya itu mereka bilang, wah ini papa dulu seperti begini. Ya. Jadi ya memang seperti itu. Nah, waktu itu kita memang kerja di hutan. Kita mau bilang apa? Kalau kita juga tidak jadi orang hutan ya kita. Kalau kita takut ya sudah. Tapi saya bisa bertahan berapa tahun, hampir 2 tahun saya bisa bertahan. Nah saudara, mari kita sungguh-sungguh. Kita sudah bertobat, sungguh-sungguh. Jangan apa yang saudara sudah jadi pelaku firman, lalu saudara lupa. Jangan. Tetapi mari kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara lihat, jadilah orang yang bijaksana. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Jadi rumahnya itu di atas batu. Ini adalah Yesus Kristus sendiri. Ya. Saudara, kemudian turun hujan. Kalau dasarnya adalah Kristus, rumah itu tetap kuat. Sekalipun angin badai, sekalipun nanti saudara akan lihat satu rumah yang berdiri di atas batu. Ini ada satu sungai di Serbia. Dan ini ada satu rumah, sampai hari ini rumah itu ada. Ya. Saudara lihat, dia berdiri di atas batu karang. Begitu kuat. Ya. Justru ini jadi tempat wisata seperti itu. Nah, saudara, ini juga satu rumah lagi yang berdiri di atas batu. Ya. Kuat. Di dunia saja ada yang begini. Apalagi di dalam Tuhan seperti itu. Nah saudara lihat, kalau tidak mendengarkan firman, tidak memperhatikan, mengabaikan, sekalipun dengan 1-2 cara, 3-4 cara Tuhan berbicara, entah itu lewat pendeta, entah itu lewat firman, lewat mimpi, lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Jangan saudara kira peristiwa-peristiwa yang kau alami di dalam hidupmu itu juga seringkali Tuhan berbicara lewat peristiwa itu. Tetapi kita mengabaikan semuanya itu. Jangan sampai nanti rumah kita hanyut. Hidup kita akan hanyut. Hidup kita akan rusak dan hanyut. Tidak akan ada punya cerita lagi. Selesailah sudah, tamatlah riwayatmu. Kalau Bengawan Solo tidak apa-apa. Tamat riwayatnya tidak apa-apa. Tapi kalau saudara jangan. Bengawan Solo, riwayatmu ini jangan. Itu kali Bengawan Solo. Dulu punya riwayat. Tetapi saudara tidak boleh seperti kali Bengawan Solo. Hanya tinggal riwayat saja. Tidak boleh. Nah, ini harus saudara pegang teguh. Saudara tetap percaya dengan Yesus. Lakukan yang benar. Lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Sekalipun engkau sulit
sekalipun engkau malu, itu tidak ada persoalan, saudara. Daripada engkau dipermalukan, lebih baik. Saudara, orang mengaku dosa itu gampang. Tidak. Tetapi Daud ini orang yang begitu luar biasa. Dia berkata, saudara lihat di dalam kitab Mazmur, begitu banyak dia, dosaku kuberitahukan padamu. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran. Lalu aku mengaku dosaku kepada Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa melalui pengakuan itu Tuhan akan berperkara dalam hidup setiap saudara. Kalau saudara percaya Tuhan, saudara tidak akan membiarkan hidup, tetapi saudara akan memperhatikan hidup ini seperti apa yang Tuhan katakan, seperti apa yang Tuhan inginkan, dan itu akan terjadi dalam hidup setiap saudara. Saudara, jangan izinkan hidupmu hanyut, jangan izinkan hidupmu rusak, karena saudara mengabaikan, tidak mau mendengarkan. Apalagi kalau saudara sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman, tetapi saudara coba berusaha dengan berbagai cara mengabaikan firman itu, maka ada resiko besar yang sedang engkau hadapi. Atas hidupmu pribadi, atas anak-anakmu, atas cucu-cucumu ke depan. Berbahagialah saudara kalau sekarang, kalau dulu saudara belum bertobat, sekarang sudah bertobat, dan saudara mau mendengarkan firman. Ya. Artinya orang-orang tua yang demikian sedang memperbaiki generasi berikutnya. Generasi berikutnya sedang diperbaiki. Generasi berikutnya sedang, saudaraku, sedang mengalami namanya transformasi. Apa itu? Bukan transportasi, bukan ya. Transformasi. Transportasi itu angkutan, kalau transformasi itu perubahan. Seperti itu. Transformasi itu penting. Ada satu perubahan, ada sesuatu yang diubah oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, saudaraku, ini penting sekali buat kita, dan saudara harus pahami akan hal ini. Kemudian dasar bangunan itu adalah Yesua Hamasiah. Rasul Paulus, ya, itu adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Dia seorang rasul yang banyak membina, banyak menjadi mentor. Dia juga menjadi coaching, ya. Mentoring dan coaching itu memang penting, saudara. Mentoring dan coaching itu penting, ya, untuk hidup setiap saudara dan saya. Biasanya orang yang mau dimentor, biasanya orang yang mau di coaching itu kebanyakan berhasil. Saya dulu waktu kerja juga menjadi supervisor, ya, supervisor lalu superintendent. Ya, superintendent itu kelasnya sudah manajer. Nah, jadi saya juga sebagai instruktur, ya, instruktur di dalam hal pekerjaan. Jadi saya selalu bisa berdiri di depan dan saya bisa ngajar dengan whiteboard itu begini saya bisa. Saya paham betul akan pekerjaan. Ya, kalau buat sketch, kalau buat gambar, saya bukan insinyur, tetapi saya bisa lakukan. Karena saya berkumpul dengan orang-orang yang begitu, berkumpul dengan insinyur, berkumpul dengan apa, jadi seperti itu. Jadi itu yang saya alami. Jadi saya juga instruktur dan banyak juga yang berhasil. Waktu di Kalimantan itu
Hanya berhasil di Surabaya itu hanya 1 orang saja yang tidak berhasil dari 5 orang. Berarti itu 80% berhasil. Tapi kalau di Papua ini selama saya kerja di Wapoga itu sangat susah sekali untuk mengajarkan orang sampai orang top berhasil, itu susah sekali. Saya dulu kalau disiplin bukan main. Aduh, jelek kalau diceritakan. Nah, saudara, mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10, pasal 3, maka ini pasal 3 ayat 10 sampai 15. Baru minum bisa tolong bantu saya. Kita baca saja. Ini adalah ayat yang terakhir buat kita. Satu Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Silakan. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali-kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Iya. Terus? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Iya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Iya. Terima kasih. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Rasul Paulus ini meletakkan dasar bangunan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri atau Yeshua Mashiach. Nah, sekarang tinggal saudara dan saya ini memilih mau membangun itu dengan apa? Ya, dengan yang fana atau yang kekal. Kalau saudara mau membangun yang baik, berarti saudara membangun dengan emas, permata. Saudara, di sini dikatakan emas, perak, permata, batu permata. Atau saudara mau bangun dengan yang fana, kayu, rumput kering, dan jerami. Karena satu kali kelak di kemudian hari itu, dalam perjalanan hidupmu dan hidupku ini, itu akan ada namanya ujian. Ujian itu api yang akan membakar. Nah, kalau saudara membangun dengan dasar emas, maka api yang membakar emas ini itu akan membersihkan hidupmu. Nah, emas itu semakin dibakar, bukan emas Jowo ya, bukan emas Paijo, bukan emas Yono, bukan, tapi emas logam mulia. Ya. Itu nanti saudara bilang, wah ini jangan-jangan emas Jawa lagi nih. Bukan, ini emas logam mulia. Ya. Saudara, itu waktu dibakar, saudaraku, itu akan mengeluarkan namanya buih. Buih itu namanya sanga. Sanga itu adalah kotoran. Begitu dibersihkan, saudaraku, emas itu semakin cemerlang, ya, semakin cemerlang. Lalu dibakar lagi, buih itu akan semakin berkurang dan akhirnya tidak ada buih sama sekali. Dan emas itu bisa dipakai untuk cermin. Jadi saudara lihat begini, emas itu bisa jadi cermin. Nah, saudara, itu betul-betul emas murni, ya, betul-betul yang Tuhan inginkan.
Nah, tetapi kalau saudara bangun dengan kayu, rumput kering atau jerami di dalam perjalanan hidupmu dan hidupku ini, ada ujian datang, api itu membakar. Kalau saudara bangun dengan kayu, rumput kering dan jerami, maka kayu itu akan terbakar, rumput kering jerami akan terbakar, dan habislah hidup kita itu habis. Tetapi firman Tuhan tetap berkata, karena engkau sudah punya dasar, yaitu Yesus, sekalipun engkau dibakar dengan api, engkau tetap diselamatkan. Kalau engkau tetap percaya, engkau tetap setia. Tetapi yang jadi persoalan, kalau engkau tidak setia, ini persoalan besar. Jangan sampai saudara tidak setia, karena itulah yang diperhitungkan Tuhan. Bukan karena persembahan Tuhan. Memang gereja butuh persembahan, gereja butuh perpuluhan, karena memang itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang saya kasih, tapi Tuhan mau supaya setiap saudara itu menjadi pendengar dan menjadi laku akan firman Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian.